Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan beri kemampuan kepada kita semua untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya canggung beribadah secara online, sekarang sudah mulai menikmati ibadah tersebut. Dan ketika kita sudah mulai menikmati, kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah secara onsite seperti sebelumnya, secara bertahap. Untuk itu, banyak di antara kita juga secara cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Tentu ibadah onsite yang kita jalani sekarang tidaklah sama dengan ibadah onsite di masa lalu. Sebab sekarang kita dapat beribadah lagi secara onsite setelah kita menikmati sebuah cara baru yang sadar atau tidak sadar ia akan mempengaruhi cara beribadah kita ke depan. Dan kita mulai menimbang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ibadah yang pernah kita jalani bersama-sama. Tiap-tiap jenis ibadah yang telah kita jalani tentu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Jadi terlalu tenggelam dalam perdebatan mana yang lebih baik, ibadah onsite atau ibadah online, akan kontraproduktif terhadap hakikat ibadah itu sendiri. Biarlah soal onsite dan online secara alamiah kita akan melaluinya bersama-sama dan kita akan melihat bentuk ibadah yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Akan jauh lebih konstruktif apabila kita berefleksi apakah tugas dan panggilan gereja, baik dalam hal persekutuan, kesaksian, dan pelayanan tetap terpelihara dengan baik atau tidak. Apakah tugas panggilan gereja semakin bertumbuh atau tidak, semakin menjadi berkat atau tidak. Ibadah onsite yang dilengkapi dengan gambus dan kecapi, tarian dan rebana, disertai korban bakaran dari lembu-lembu yang tambun, pernah dipandang hina oleh Allah sebagaimana dikatakan dalam kitab Amos 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Di sana Tuhan mengatakan, "Aku benci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka." Dan seterusnya Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada umat Allah. Karena tugas panggilan sebagai umat Tuhan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tidak diberlakukan oleh umatnya, maka Tuhan lalu mengungkapkan perasaannya yang begitu keras melalui Nabi Amos. Apakah tugas panggilan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, untuk mewujudkan bela rasa Kristus pada dunia yang terbelenggu oleh dosa, tetap terpelihara dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang penting. Tetapi ketika Israel yang dibuang di Babel mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup, betapapun di sana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah korban, ibadah onsite sebelumnya, tidak bisa beribadah dengan gambus dan kecapi, Tuhan berkenan atas ibadah yang jauh lebih sederhana di sana karena dialasi pertobatan dan penyesalan. Hakikat ibadah terletak dari sikap mengakui kedaulatan Allah atas seluruh sisi kehidupan kita. Allah berdaulat dalam usaha dan kerja kita. Allah berdaulat di dalam pergaulan dan sosialita hidup kita. Dan Allah berdaulat atas kehidupan rumah tangga kita. Allah berdaulat atas jabatan-jabatan yang kita sandang di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Sehingga apabila kita datang kepada Tuhan baik onsite maupun online, kita sanggup mempertanggungjawabkan seluruh sisi kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Biarlah saudara-saudara, baik kita beribadah secara onsite maupun secara online,
kita datang di dalam rasa takut, dalam rasa sesal, di dalam pertobatan, agar nama Tuhan dipermuliakan di seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.